ayam Kentucky selalu. Nah pas sampai sore dapat juga ayam Kentucky sama. Iya. Ayam Alabama saya juga kaget. Saya bilang kaget lah. Ini kok kasih itu, saya ngeliat itu perempuan udah nggak ada tuh, nggak ada, udah nggak ada, tahu kemana itu. Tapi kira-kira dari negara mana itu perempuan? Ya sih cakep banget dah, putih bening banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Sirul. Jadi kali ini Sirul Familia kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah mantan jamaah haji Sirul Travel tahun lalu. Beliau adalah Ibu Hajah Endang Sulistyo Iryani. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa? Ya sibuk itulah, ya ngurus ya ikut ini jamaah pengajian. Pengajian. Ngurus cucu. Iya. Warawiri. Ya, Majelis taklim. Iya benar. Nah, jadi sekarang kita minta waktu Bu Haji buat sharing-sharing perjalanan selama haji tahun lalu Bu Haji ya. Masih ingat nggak pengalaman-pengalamannya? Masih lah, masih tidak terlupakan. Tidak terlupakan itu. Tidak terlupakan. Jadi untuk pertama waktu itu tahu Sirul Travel dari mana Bu Haji? Saya dari anak saya. Dari anak saya tiba-tiba dikabarkan, Mah nanti kalau ada telepon angkat ya, itu teman kakak. Tiba-tiba saya juga terkejut, nggak ada rencana, nggak ada apa, nggak ada sama sekali terpikir bahwa saya akan berangkat haji. Demi Allah nggak ada. Tiba-tiba, Mah, nah Sirul Travel telepon saya, dia bilang, Bu, Ibu nama Ibu Endang Sulistyo Iryani, iya benar, ada apa? Ibu mau berangkat nanti haji dan tanggal segini saya lupa. Ketemu di Swiss Bell Hotel. Udah percaya nggak percaya itu saya nangis di situ. Ya Allah, anak saya nggak nyangka gitu ya kalau saya akan berangkat haji. Nggak nyangka. Ya alhamdulillah atas doa-doanya kita akhirnya jalan dan sangat baik. Ya semua perjalanan segala pelayanan Sirul Travel baiklah, cepat. Enggak, waktu awal-awal tuh untuk memutuskan haji itu yang mutusin berangkat haji Bu Haji atau anak Bu Haji? Ya saya juga mau pergi haji, tapi dia pernah ngomong, saya pernah bicara, Mah nanti berangkat haji di tahun 2024 ya. Ya saya pikir mah bercanda. Dia bilang amin, saya jawabnya amin. Ya tiba-tiba ya itu dia. Saya dapat telepon dari Sirul Travel, ya dengan bangga, ya udah campur banget dah, nggak bisa dibilang apa. Tapi sebelumnya udah pernah haji atau belum? Cuma umroh. Ya umroh di beberapa travel lah. Nggak usah disebutkan. Yang penting sudah berangkat haji dengan Sirul Travel, ya baiklah. Waktu itu kan haji itu kan perjalanan yang perjalanan spiritual yang nggak main-main gitu. Dari mulai harinya lebih lama, terus juga ibadahnya juga lebih crowded. Itu persiapan mental sama fisiknya gimana tuh sebelum berangkat? Kita harus siap mental, sehat, badan jasmani dan rohaninya, dan kita harus siap semuanya. Kalau kita mau pergi haji itu harus siap, ya terutama kesehatan. Itu untuk menjaga kesehatan gimana? Mungkin jalan pagi atau treadmill atau mungkin Bu Haji nge-gym? Enggak. Ya paling jalan, kita makan dikontrol. Jadi kita kontrol benar-benar karena kan butuh tenaga ekstra di sana ya kan. Jadi kita harus kontrol jaga makan apa ya, belajar istilahnya saya kan udah merasakan umroh seperti tawaf gitu ya, saya keliling kompleks seperti itu dan berapa menit jadi udah kita harus pola gaya hidupnya harus berubah. Tapi selama ini ada makanan pantangan nggak? Enggak ada. Jadi apa aja? Nggak ada. Ya masih kita bisa makan juga makan enggak ya gitu. Tapi kecuali kalau dia punya penyakit ya nggak tahu. Iya. Ya waktu dikabarin dari anaknya Bu Haji itu dikabarin Sirul gimana? Tentang Sirul gimana? Ya dia kaget.
Ya kaget, benar-benar kaget. Dia bilang saya kan nggak tahu kalau saya mau masuk ke travel Sirul, kan saya nggak ngerti. Saya pikir saya itu dikasih visa mau jalan ke Vietnam. Iya, saya mau jalan ke Vietnam, beneran itu. Saya mau jalan ke Vietnam, nggak tahu dia dibelokin pergi haji. Saya kaget. Nah, kenapa jadi saya jadi pergi haji ya? Mungkin Allah kasih untuk saya jalan ke situ, saya dibelokin situ. Tapi waktu pas berangkat aja itu dikasih uang saku berapa dari Anya? Aduh, kasihan. Soalnya saya lihat selama di Saudi belanja mulu. Rahasia lah. Rahasia perusahaan. Rahasia lah itulah. Tapi sebelum berangkat kan biasa kan kalau orang-orang Indonesia ada apa tuh walimatus safar ya? Wajib ngadain juga kan? Ada di rumah pengajian. Hamil berapa tuh? Pas kurang seminggu kita pengajian apa terus dan saya di sana pun lagi di Mekah ya tetap setiap hari selama saya di sana 40 hari ya tetap pengajian di rumah setiap habis maghrib sampai saya besok lusanya pulang baru selesai. Tapi selama manasik di Sirul wajib datang terus ya? Ikut terus ya? Datang terus itu Swiss Bell terus di Cikarang itu datang ya, terus. berarti semua persiapan mental, fisik sama ilmu tentang haji juga semuanya sudah mantap ya. Waktu haji kemarin berapa hari Bu Haji di sana? Di sana 40 hari ya? 40 hari. Jadi 40 itu hari. ke Madinah dulu ya? Saya perjalanan dari Madinah. Madinah baru ke Mekah. Naik pesawatnya? Qatar Airlines. Iya masih bagus berarti ingatannya. Qatar. Karena saya waktu itu inget di Bandara Suta kopernya Bu Haji overload. Iya. Kebanyakan rendang. Benar, saya bingung. Dari orang-orang bilang suruh bawa inilah, bawa itu, nggak taunya di Mekah, astagfirullahaladzim makanan kayak tahu udah nggak kira-kira. Ada saya ikut-ikut orang bilang suruh bawa ini, bawa itu, ikut-ikutan. Nggak taunya di sana nggak kepake. Iya kesana kan udah banyak makanan. Makanan malah terbuang-buang. Mubazir. Waktu itu makanan apa aja nih bawa? Kemarin rendang lah. Rendang, terus sambal-sambalan, Mustafa, sambal aku kan nggak udah cabe, jadi Mustafa kayak gitu, terus obat-obatan terutama kita yang kesana tuh terutama ya obat-obatan bukan makanan ya. Kalau soal makanan mah udah nggak usah dibilang ya, karena terutama obat-obatan. Nah itu dia yang. Tapi saya lihat selama di sana Bu Haji sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Bagus ya. Alhamdulillah. Sekarang umur berapa Bu Haji? 62. 62 ya, masih bagus ya. Selama haji kemarin ada ini nggak Bu Haji? Ada momen-momen paling berkesan gitu? Ada. Apa itu? Ya istilah kita banyak kenal dengan teman-teman dari lingkungan lain. Kita jadi seperti kita bersaudara. Bertambah saudara ya? Bertambah saudara, bertambah pengalaman. Ya udahlah banyak banget pengalaman itu nggak bisa dilupakan. Jadi baru ketemu kita di hari itu tapi kita udah seperti saudara berkenalan. Udah langsung klop gitu ya? Langsung klop. Itu waktu dulu itu kan Madinah dulu ya? Ya Madinah. Saya ke Madinah. Lebih berkesan di Madinah apa di Makkah? Ya sama nggak ada beda. Tempatnya pun di Madinah bagus, hotelnya pun baik. Tapi ya nggak nyangka lah itu, saya juga nggak nyangka Sirul nyediain tempat yang begitu. Nggak nyangka. Alhamdulillah rezeki ya. Nggak nyangka juga, nggak nyangka semua nggak nyangka. Di luar dugaan saya semua itu, di luar dugaan saya semua itu. Baik semuanya, nggak ada mengecewakan, nggak ada. Ya mungkin selama haji kan tuh 40 hari kan lumayan lama tuh Bu Haji ya. Iya. Untuk mengatasi mungkin ada bosen atau ada apa gitu. Cara mensiasatinya gimana? Karena kan kita selalu berjamaah, terus dia habis sholat asar kita berjamaah, kumpul-kumpul sama teman-teman dari travel lain. Nah, ketemu travel lain juga ya? Dari temu travel lain. Jadi saling sharing lah. Sharing ya. Ada bosen, nambah ilmu, nambah saudara ya. Nah, mungkin ada tantangan atau apa gitu, mungkin dari makanan atau nggak ada. Nah, jadi semua smooth semua ya. Baik semua. Lancar semua ya. Lancar semua, alhamdulillah. Tapi waktu di Mekah
Apa ada kendala atau gimana? Tidak ada. Nggak ada semua. Kita di Mekah, berangkat di Mekah kita apa namanya? Dari Madinah naik umroh. kereta cepat kan ke Iya, Mekah kan? dari Madinah ke Mekah kita naik kereta cepat pun nggak ada kendala, nggak ada apa. Terus umroh bisa dapat 2 kali saya umroh. 2 kali ya. 2 kali umroh. Sama motoyoh dibimbing nggak? Gimana? Dibimbing nggak selama umroh? Dibimbing semua, kita nggak dilepas, dibimbing semuanya, nggak ada istilahnya kita nggak ada yang dilepas, nggak ada. Nggak ada ya Pak, lu mau kesini nggak ada, kita semua dirangkul, dibimbing semuanya, jadi nggak ada ini, ada waktunya untuk kita nanti mau pergi belanja, mau pergi apa, dikasih waktu. Iya. Mungkin ada jemaah lain yang paling berkesan buat Bu Haji siapa? Ada sih, itu satu kamar sama saya, Bu Haji Tias, Bu Haji Tias itu dia membimbing banget itu. Membimbing ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dapat dari mulai awal pergi sampai akhir, mulai semua kita perjalanan baik semua, ada yang mengecewakan. Ada. Ya alhamdulillah, maksudnya dari mulai berangkat, dari mulai pulang, di sana pas pulangnya, alhamdulillah semua lancar semua. Lancar semua, amin. Jadi sekarang saya mau nanya lebih dalam Bu Haji ya, waktu kalau haji kan itu tuh ada musnah ya, ada Arafah, Musdalifah sama Mina. Coba boleh diceritain nggak pengalaman Bu Haji selama di Arafah, di Musdalifah sama di Mina gitu? Lagi di Arafah ya, kita jalan ke sana dari mulai dari habis subuh ya? Ya, dari habis subuh sampai matahari terbit ya. Matahari terbenam dong. Ya, sampai matahari terbenam ya, alhamdulillah semuanya istilah minum kayak makan udah berlebihan. Ya itu cuma kita harus fisik. Fisik dan mental yang kita harus, ya itu dia harus kuat. Itu emang perjalanannya sih ya, alhamdulillah perjalanan sih ya inilah lebih sulit ya kan, karena banyak udah panasnya lebih. Iya, panasnya tinggi sekali. Ya, 52. Ya, jadi yang lebih kalau kita mau Arafah ya nomor 1 ya fisik dan mental. Jaga kesehatan ya utama itu. Iya, iya memang Sirul Familia kalau ibadah umroh sama haji itu memang 90% ibadah fisik ya. Jadi memang harus fisiknya harus benar-benar dikuatin dulu. Iya, dan perjalanan dari kita ambil batu ya. Di Musdalifah sampai ke Mina ya. Saya juga nggak nyangka kalau itu diri saya sendiri. Karena memang cukup jauh itu ya. Masya Allah ya, saya juga kadang-kadang sampai sekarang ini saya masih belum percaya kalau itu diri saya atau bukan. Iya memang. Sampai sekarang. Iya memang kalau di Tanah Suci suka ada keajaiban-keajaiban gitu sih. Iya, masa sampai sekarang kadang-kadang suka mikir itu saya atau bukan. Itu kan perjalanan 8,5 kilo ya, kurang lebih. Iya bang. Ya, itu dari Musdalifah sampai kita mau lempar batu ya kan. Nah itu dia nggak habis pikir sih tuh sampai sekarang. Iya. Nggak habis pikir itu saya atau bukan, ya Allah, kekuasa Allah ya. Iya. Padahal kan saya umur ini ada bekas jatuh tabrakan. Iya. Tapi alhamdulillah bisa lah gitu, semua berjalan lancar. Kan waktu Bu Haji jalan ke Jamarat kan sama saya kan pinjam sendal Bu Haji. Sendal saya ada yang nuker. Iya itu, iya sih emang panas. Emang nggak terbayang ya kalau dibilang ya panas, emang panas ya. Emang kalau kita ada niat, ada apa, pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Iya betul. Gitu aja. Waktu Jamarat lempar jumroh itu gimana? Alhamdulillah saya lancar-lancar aja. Lancar, soalnya saya lihat di video Bu Haji kayak semangat banget lempar itu. Iya kayak orang kesel gitu. Emang ya kesel, tapi kata itu lempar setan ya, lebih baik udah kita ini ya. Yang penting satu itu ya, kita banyak-banyak istighfar aja, apa kayak gitu. Udah satu cuma itu udah fisik. Enggak, waktu prosesi haji itu kira-kira doanya apa aja tuh di sana? Ya itu Allahumma baik kayak gitu. Kita baca banyak-banyak istighfar. Ya Allah, kita doakan anak-anak kita yang terbaik. Anak cucu ya. Supaya apa bisa berangkat. Jangan istilah kalau bisa sih saya sarankan di masih muda kita berangkat, jangan di masa tua. Iya. Karena perjalanan haji sama umur itu beda. Beda ya. Ya beda. Lebih berat haji ya kan. Kalau bisa sih di umur 50 apa-apa, jangan sampai kita udah umur 70 80 apa. Udah kasihan. Enggak, waktu haji itu kan Bu Haji di sana kurang lebih 40 hari ya. Iya. Kira-kira waktu
setelah pulang itu ada perubahan nggak? Perubahan di hidup atau perubahan pribadi gitu? Ya ada. Apa tuh Ya kira-kira? semakin istilahnya sabar gitu loh. Lebih sabar. Oh dulu kurang sabar ya? Sabar. Kayaknya segala apa-apa harus wanti-wanti gitu. Wanti-wanti gimana nih gimana. Tapi ya saya berdoa di sana mudah-mudahan anak sama cucu saya pergi haji atau udah gitu aja. Pengennya seperti itu. Emang ada perubahan semua. Selain lebih sabar apa lagi? Ya sabar juga, terus kontrol diri gitu, nggak terlalu ini gitu, nggak pas. Emang sih apa omongan anak saya bilang, mah nanti di Mekah jangan belanja mulu ya. Bener itu kejadian, nggak bener itu kejadian, saya nggak belanja. Mama ibadah aja, iya mau ke sono mau ibadah ngapain belanja, ya emang bener itu. Ya tapi waktu pulang pergi haji apa aja belanjanya? Ya cuma ya yang paling saya ingat mah ya buat cucu itu aja dah. Beli onta-ontaan itu ya? Iya, Baik kalau baik. baju kayak gitu, parfum. Udah katanya kan nggak usah beli banyak-banyak, yang secukupnya. Ya tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta bahwa orang komplek tunggu rumah. Nah saya kaget. Kata, mau nggak mau saya belilah tuh katanya. Saya bilang kan di sini Jakarta ada, tapi katanya ibu nggak boleh begitu, nggak boleh tipu-tipu. Iya. Nggak boleh kita tipu-tipu untuk beli oleh-oleh dari buat ngasih orang. Nggak sekilo atau 2 kilo, kita harus beli asli dari sini. Udah saya ikutin tuh dari saran itu dari Haji itu Umi Tias. Waktu sebelum pulang sempat mampir ke pasar kaki ya kan? Iya. Ya, belanja sih itu. Ya di situ saya cuma nganter aja temen, nganter aja, tapi jaga mata. Oh. jaga mata itu, enggak belanja banget enggak. Jadi antar temen, jaga mata. Enggak, soalnya waktu akhir-akhir mau pulang, waktu itu Bu Haji pernah sempet nangis Bu Haji ya? Depan kamar ya? Iya. Kenapa tuh Bu Haji? Ceritain dong. Ya, itu nggak tahu lah, tapi saya ya Allah maafkan orang itu. Iya. Dosa-dosa semuanya. Ya udah gitu aja, kita nggak usah bicara, hanya Allah yang tahu ya. Ya namanya kita bergaul, bersosialisasi pasti ada aja gesekannya ya. Pasti ada. Emang ada banyak kejadian macam-macam. Kayak teman saya tiba-tiba mukanya ituin sama orang Arab. Gitu. Dikerauk gitu. Oh, dikerauk. Saya juga kaget, dia marah-marah, saya bingung. Dia bilang, loh kamu kenapa? Muka kalau tahu suami saya gimana? Loh ini kenapa, dia bilang. Sampai dikerauk. Terus ada yang bilang kakinya panas lah apa, lagi tawaf. Iya. Ada sih biasa-biasa aja ya. Bagaimana gini ya, kalau kita menanam baik ya mungkin dapat besar. Kalau kita nanam buah, istilah kita nanam buah mangga, pasti kan nanam jadi buah mangga. Mungkin buah rambutan gitu. Iya begitu Siro Family. Memang kalau di Tanah Suci itu memang harus dijaga ini Bu Ji ya. Pikirannya, matanya, semuanya harus dijaga. Karena memang tempat yang bertuah itu ya. Iya kemarin mabit terakhir. Kan saya diam zikir apa-apa, tiba-tiba ada perempuan cantik. Dari mana tuh perempuan? Tahu sih, ngasih ayam albaik ke saya. Kok gak dikenal ke saya gitu? Orang saya lagi bareng-bareng ya, saya lagi gini zikir aja, terus tiba-tiba ada perempuan, hai madam aja, kata dia ngomong saya, yes apa, saya bilang ini for you, oh thank you. Terus saya mikir, astagfirullahaladzim, lah ini kan kerjaan saya. Setiap hari Jumat berkah, saya selalu beli ayam Kentucky, bagi-bagi jam itu. Oh dari sebelum haji pun udah kayak gitu? Udah. Jadi sebelum saya pergi haji udah tiap Jumat tuh saya selalu bikin Jumat berkah, ya kan. Jadi saya emang selalu ayam Kentucky selalu. Nah pas sampai sore dapat juga ayam Kentucky sama ayam alabet. Saya juga kaget. Saya bilang kaget lah. Kok kasih itu, saya ngeliat itu perempuan udah nggak ada tuh, udah nggak ada, tahu kemana itu. Tapi kira-kira dari negara mana itu perempuan? Ya sih cakep banget dah, putih bening banget. Bening, saya lagi duduk kok, saya bilang lagi cikit, saya bilang madam, yes bilang itu, why you, this for you, this it, oh thank you, bilang saya gitu. Udah saya buka, saya kan tadi saya buka, kaget saya. Kaget lah, ini kok Kentucky, saya bilang lah ini kan kerjaan aku tiap malam setiap hari Jumat ya? Bagi Jumat berkah. Terus saya nengok lagi udah nggak ada perempuannya. Seperti itu. Emang sih
gimana kita ya, istilah kata orang ya. Iya betul. Kalau kita di Jakarta di ini begini-gini, di sana akan ya tergantung. Iya. Tapi alhamdulillah dari mulai tahun 2015 saya pergi umroh bolak-balik. Dari tahun 2015, terus tahun 2020, terus 2022, 2001, hampir alhamdulillah. Emang tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Iya betul. Karena saya merasakan sendiri di tahun 2015 lagi umroh, saya bilang dalam hati, ini kalau kita tawaf dikasih hujan, diterusin apa enggak ya? Kejadian di tahun kemarin saya 2022 saya dikasih hujan. Cuma sedikit sebentar, nggak lama. Baru ingat, astagfirullahaladzim. Dulu saya tahun 2015 ngomong seperti itu. Kejadian itu. Tapi tawafnya tetap lanjut kan? Iya, tawaf cuma kering. Tidak, maka itu saya takut istighfar. Iya, banget pengalaman saya tuh lagi umroh, datang saya ke toko emas, pengen beli emas ya kan. Tapi nggak jadi, akhirnya. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi, tar dulu belum selesai umroh, belum selesai menjalankan apa-apa, saya udah ke toko emas ya. Iya. Ibadah dulu baru belanja-belanja ya. Pas saya sholat subuh itu di depan Ka'bah, benar saya dijatuhkan cincin emas, benar-benar itu. Cincin siapa? Cincin ring itu ada bangsa 3 graman, berhenti. Nah, sebelah saya sholat orang orang Yordania. Saya tanya, this have your ring? Is not, katanya. Oh ya udah, saya tanya lagi pakai ngomong Bu Haji Inggris. Kayaknya jago bahasa Inggrisnya. Ya kayaknya itu rezeki kamu. Terus saya mikir. Oh, itu diambil akhirnya? Enggak, masa udah. Saya tanya nggak berani dong, saya depan Ka'bah langsung itu benar-benar di atas sejadah saya. Cincin itu benar-benar. Iya. Udah saya pakai, saya simpan sampai sekarang. Saya pakai. Iya. Iya, dan dia dapat cincin benar-benar itu, nggak bohong. Saya apa yang itu saya tiba dikasih, saya sering apa istilah orang ada dijajanin temen kayak gitu. Jadi kayak kita kan bagaimana kita nanam ya. Ya alhamdulillah ya. Iya. Kita nanamnya baik, dapatnya baik juga kan. Cuma pas lagi kita haji ada apus tuh orang nggak. Ya namanya juga ujian, pasti nggak selalu ujian baik, pasti ya ada ujian juga kan. Pasti ada jalan. Jangankan darat jangan ada darat, di udara aja pesawat masih dikeleng-keleng ya kan, masih ada jalan seperti itu. Oke. Alhamdulillah Bu Haji, ceritanya benar-benar inspiratif, benar-benar apa ya? Banyak hal-hal yang nggak terduga ya. Semua. Jadi mungkin kita di segmen terakhir nggak terasa, boleh dong Bu Haji kasih pesan-pesan buat jamaah Sirul yang mau haji sama umroh, gimana pesan-pesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jamaah, calon haji, jangan lupa kita berangkat untuk berangkat umroh atau haji, jangan lupa kita pakai Sirul Travel, memuaskan, menyenangkan, tidak kita kecewa, tidak. Ya semua dibimbing dengan baik, sebelum dalam perjalanan maupun kita dari Jakarta sampai ke tujuan Mekah, apapun semuanya tidak mengecewakan, semuanya dibimbing dengan baik dengan pemandunya, semuanya segala apapun nggak ada, bagus lah pokoknya. Bagus ya semuanya. Best, alhamdulillah ya. Mungkin ada harapan apa buat Sirul Travel atau buat tim-timnya gimana? Ya semoga untuk kedepannya tim-timnya, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani usaha travel ini. Ya kan tidak semudah kita membalik tangan. Betul. Dengan usaha bagaimanapun, yang mudah-mudahan Allah kasih lebih banyak jamaahnya, amin, sama semuanya, karyawannya maupun karyawatinya diberi sehat jasmani rohaninya, dilancarkan segala urusan usahanya. Itu aja. Amin. Tetap jaya, amin, tetap maju Sirul Travel. Amin. Terima kasih Bu Haji doanya. Kita juga ngucapin terima kasih Bu Haji udah meluangkan waktu buat sharing-sharing, buat berbagi pengalaman, dan dibawain juga Sirul Family, dibawain ayam apa nih Bu Haji? Ayam woku. Alhamdulillah berkah dari Bu Haji. Salam juga buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Katanya kemarin baru lahir cucu baru ya? Iya. Namanya siapa Bu Haji? Elano Gandhi Ajasa.
Jadi bagi jamaah Sirul Tour Travel yang mau umroh bulan tahun musim baru, jadi kita sudah ada paket dari bulan Juli sampai bulan September, nanti bisa dilihat di Instagram maupun di TikTok. Jadi jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube Sirul Tour Travel, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.